Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali di pertemuan ke-11 ya di mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai konsep komunikasi lisan. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Nah, di konsep komunikasi lisan, kita akan pelajari mengenai bagaimana teknik berbicara dan apa itu berbicara. Kemudian yang kedua adalah menyimak. Yang ketiga, komunikasi dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, nanti kita akan membahas mengenai konsep rapat. Kita menuju ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep komunikasi lisan dalam hal berbicara. Nah, berbicara ini dapat diartikan sebagai berkomunikasi antara sesama manusia, kemudian mengatakan pendapatnya, dan saling menyampaikan maksud dan pesan, kemudian mengungkapkan perasaan dalam segala kondisi emosional dan sebagainya. Nah, dalam pembelajaran, kegiatan berbicara ini memegang peranan penting. Dosen atau seseorang itu yang menjelaskan materi lebih banyak menggunakan bahasa lisan. Nah, di sini mahasiswa dalam menjawab pertanyaan juga biasanya dilakukan secara lisan. Jadi, konsep berbicara ini dalam hal pembelajaran ini juga sangat penting ya, karena kita akan lebih efektif ketika dosen atau guru itu menjelaskan materi itu menggunakan bahasa lisan, dan ketika siswa atau mahasiswa itu menjawab pertanyaan, menyampaikan gagasan, ide, pokok bahasanya, itu juga disampaikan secara lisan. Jadi berbicara ini dalam konteks bisnis juga memainkan peranan penting, karena keefektifan proses komunikasi ini biasanya akan lebih mudah bila kita itu mengutarakannya dengan berbicara secara langsung, seperti itu. Nah, terkait dengan berbicara, tentunya ada kelebihan dan kelemahan dari konsep berbicara. Kita bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan konsep berbicara, tentunya kita tidak akan repot. Kita tidak perlu menggunakan media-media tertentu, atau tidak perlu menggunakan nonverbal ya secara berlebihan, karena cukup dengan berbicara saja kita bisa langsung memahami. Gitu. Kemudian waktu yang diperlukan tentunya lebih sedikit. Jadi kita langsung berbicara saja, kita tidak perlu menunggu media tertentu dan sebagainya. Dan tidak memerlukan bentuk komposisi, tidak memerlukan bentuk atau komposisi secara baku. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda pentung, tanda tanya, titik, koma. Kita langsung bisa mengutarakannya dengan nada, dengan dengan konsep dalam berbicara. Kemudian tentunya tidak perlu menulis, kita bisa langsung menyatakan dengan berbicara. Kemudian yang terakhir, tidak perlu mengirimkan pesan tersebut kepada orang yang dituju. Jadi kita langsung saja, tidak perlu ngetik dan mengirimkannya. Nah, dengan adanya kelebihan tentunya ada kelemahan dari berbicara. Jadi kelemahannya yang pertama, karena sifatnya spontan, maka kualitas komunikasi itu tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengucapkan apa yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk ucapan secara spontan juga atau secara cepat. Jadi karena memang berbicara ini tidak istilahnya tidak terekam ya, tidak terekam secara tertulis, maka maka titik kunci yang bisa kita gunakan untuk mengutarakan pendapat kita tentunya tergantung dari kemampuan dari komunikator dalam mengucapkan apa yang ada di dalam pikirannya ke dalam bentuk ucapan. Jadi kita sebagai komunikator harus pandai-pandai mengemas tulisan-tulisan itu dalam bentuk percakapan ya, untuk menyatakan pendapat dan sebagainya. Nah, jika orang lain sedang berbicara dan tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin pentingnya juga akan hilang. Jadi ketika kita berbicara, kalau kita benar-benar tidak memperhatikan dengan baik, maka poin-poin pentingnya itu bisa kabur dan tidak bisa diulang ya kalau berbicara, karena sifatnya spontan tadi.
Nah, kemudian audiens di sini seringkali menilai isi pembicaraan itu berdasarkan penampilan fisik, tanpa mendengar terlebih dahulu apa yang disampaikan. Nah, kelemahan dari berbicara ini adalah ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi secara langsung, orang itu cenderung melihat penampilan kita terlebih dahulu. Nah, terkadang penampilan yang tidak meyakinkan itu belum tentu nanti proses dalam berbicara itu juga kurang meyakinkan ya. Jadi kelemahannya memang di situ. Orang cenderung akan melihat indera penglihatannya itu langsung maju lebih dulu daripada ketika kita harus mendengarkan atau harus berbicara. Ini kelemahan dari berbicara. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam berbicara? Jadi ketika kita menjadi komunikator atau komunikan ya, mungkin ketika ingin merespon, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan nah sebelum kita berbicara. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan kita harus menguasai dulu apakah bahasan yang akan kita bicarakan. Yang kedua adalah bakat, teknik dalam berbicara. Apalagi dalam konteks bisnis, kita benar-benar harus bisa menguasai teknik. Mungkin teknik sikapnya, penampilannya, atau misalnya bahasa-bahasa verbal non-verbalnya, seperti itu. Kemudian kepribadian. Kepribadian kita juga bisa mencerminkan bagaimana cara kita berbicara gitu ya. Jadi kita harus meyakinkan kepada audiens yang kita ajak berbicara bahwa kita memiliki kepribadian yang baik dan kita bisa menyampaikan pesan juga dengan baik secara lisan dengan berbicara. Kemudian pengalaman. Nah, di sini sebelum kita berbicara, sebelum kita menyampaikan pesan, ada baiknya kita juga mencari dulu ya pengalaman-pengalaman terkait apa yang akan kita bicarakan. Dengan seperti itu kita bisa menguasai keadaan, kita bisa menguasai tema. Nah, dengan demikian maka kita ketika berbicara bisa saja memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan pengalaman yang sudah kita sudah kita lalui gitu ya. Dan kemudian ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini bisa berhubungan dengan kondisi badan kita gitu ya. Jadi kita harus siap tampil prima ketika berbicara apalagi dalam konteks bisnis. Nah, kemudian bentuk berbicara dalam bisnis. Apa saja? Yang pertama, berbicara dalam bisnis bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya wawancara. Nah, wawancara ini adalah salah satu konsep berbicara dalam konteks bisnis. Nah, wawancara dikatakan berhasil bila pihak pewawancara dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kategori wawancara ini ada beberapa macam, di antaranya ada wawancara kerja, wawancara informasi, wawancara persuasif, wawancara keluar kerja, wawancara evaluasi, wawancara konsultasi, wawancara penyelesaian konflik, wawancara disipliner, wawancara pemutusan hubungan kerja. Jadi ketika kita mengatakan wawancara itu tidak hanya melulu soal untuk wawancara kerja ya, mencari calon pegawai misalnya kayak gitu. Jadi wawancara ini ada banyak sekali. Ada wawancara evaluasi atau persuasif ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, klien, investor dan sebagainya. Kemudian persiapan berbicara. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum berbicara, apalagi dalam konteks bisnis ya. Jadi sebelum kita mau menyampaikan pesan harus kita persiapkan dengan baik. Yang pertama, kita tetapkan tujuan. Tujuan kita berbicara, apa yang akan kita sampaikan, tetapkan. Jadi biar apa yang kita bicarakan itu tidak keluar dari batas, tetap dalam rule dan orang juga akan lebih fokus. Kemudian menganalisis orang yang akan diajak bicara atau yang akan diwawancarai. Dengan demikian kita bisa menentukan teknik yang harus kita gunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian menyusun materi yang akan ditanyakan. Jadi misalnya kita sebagai komunikan gitu ya, mau bertanya, kita bisa menyusun dulu materi-materinya apa yang akan ditanyakan. Atau misalnya kita sebagai komunikator ada misalnya nanti akan ada sesi tanya jawab gitu ya, kita juga bisa menanyakan kepada komunikan. Nah, kita harus susun sekalian di situ. Kemudian mengorganisasikan pembicaraan. Jadi kita
kita organisasikan setelah direncanakan apa yang mau dibicarakan, mungkin kita bisa organisasikan dari poin-poin, kita kembangkan dulu jadi beberapa kalimat, beberapa konsep, dan baru nanti kita berlatih berbicara seperti itu. Nah, bahasan yang kedua adalah menyimak. Apakah itu menyimak? Nah, menurut Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, merangkap mengenai isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Cukup panjang ya, jadi pada intinya menyimak itu adalah proses atau kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, kita pahami, kita apresiasi, serta diinterpretasi untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Itu menyimak. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan ya, tapi kita juga mendengarkannya dengan penuh perhatian, kita pahami, kemudian kita bisa apresiasi mungkin dengan menanyakan balik dan sebagainya, dan kita interpretasikan pesan-pesan itu untuk mendapatkan satu informasi yang utuh. Nah, ada beberapa tahapan dalam menyimak. Yang pertama adalah mendengar atau hearing, kemudian kita memperhatikan atau attention, memberikan perhatian ya. Kemudian kita memahami, understanding, dan kita mengingat, remembering, kita mengevaluasi, dan kita menanggapi. Jadi tahapan menyimak, kalau misalnya teman-teman diminta, silahkan disimak dengan baik-baik, itu bukan hanya kita dengarkan. Tapi di situ ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam proses menyimak ya teman-teman. Jadi kita memperhatikan, kita mendengar dulu, kita dengarkan apa yang disampaikan, kemudian kita benar-benar memperhatikan misalnya kata demi kata, kalimatnya, kalimat intinya, tujuan dari pembicaraan, temanya apa, kita perhatikan. Kemudian kita pahami. Nah, setelah dipahami kita ingat, kita mengingat, oh tadi dia itu ngomongnya tentang apa ya, oh tentang ini, garis besarnya seperti ini. Dan kita evaluasi apakah informasinya benar ataukah kurang, oh ternyata ada yang kurang di situ, misalnya gitu. Kemudian kita bisa menanggapi, karena ada yang kurang kita bisa memberikan respon ya. Misalnya kita sampaikan, oh maaf tadi bagian ini kayaknya kurang disampaikan. Nah, kayak gitu. Ini adalah menyimak. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman di sini, proses menyimak itu tidak hanya mendengar, tapi bagaimana kita bisa sampai mengevaluasi, bahkan bisa menanggapi informasi yang kita terima. Nah, ada beberapa jenis menyimak, di antaranya menyimak pasif. Nah, ini dilakukan dengan sengaja, namun belum sepenuhnya memperhatikan suara yang disimak, hanya sebagai pengiring atau pendamping kegiatan lain yang lebih fokus. Jadi menyimak pasif itu ya kita memang dengan sengaja kita memperhatikan, tapi kita tidak sepenuhnya kita mendengarkan, tapi kita tidak sepenuhnya memperhatikan suara kita. Kita ada kegiatan lain yang kita juga fokus di situ. Ini menyimak pasif. Kemudian yang kedua menyimak apresiatif. Ini dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk dapat menikmati suatu hiburan atau pagelaran maupun suatu penemuan dalam pemecahan masalah yang baru, orisinil yang disajikan dengan sangat menarik dan imajinatif. Di sini untuk menarik perhatian dan emosi dari penikmatnya. Jadi apresiatif itu kita juga dengan sengaja untuk tujuan bisa menikmati, kita bisa memberikan apresiasi. Kemudian jenis yang ketiga adalah menyimak atentif. Nah, pada jenis ini peserta dituntut untuk benar-benar memahami dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memahami apa yang kita simak. Nah, kemudian yang keempat, menyimak analitis ialah menyimak yang terjadi jika penyimak mempertimbangkan pesan yang diterima serta mempertentangkannya jika tidak sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi dengan pengalamannya. Jadi tadi kita dalam tahap responsif ya. Nah, responsifnya di sini kita benar-benar bisa menganalisis, oh ternyata di sini itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan saya. Ini tidak sesuai dengan pengetahuan yang saya tahu gitu. Jadi dia menganalisis. Kemudian menyimak kritis. Nah, di sini meneliti dengan sangat
ya informasi dari pembicara untuk menentukan kebenarannya. Jadi kita benar-benar menyimak dan kita bisa mengkritisi apakah informasi ini benar atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang membuat penyimakan itu tidak efektif ya. Kegiatan menyimak itu tidak efektif. Nah, menurut Barker, ini yang pertama dari faktor lingkungan, misalnya suara dan jarak. Suaranya misalnya lagi batuk gitu ya, serak gitu, jadi dia bisa mengaburkan informasi yang ingin disampaikan. Atau jarak, misalnya jarak antara komunikator dengan komunikannya sangat jauh dan tidak ada media tertentu, misalnya mikrofon. Jadi suaranya itu terdengar samar-samar. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu sumber pesan. Nah, ini disebabkan karena penilaian tersendiri terhadap penyampai pesan dan tergantung pada penentuan sulit tidaknya penyimakan. Jadi bisa saja misalnya itu tadi kita itu sudah memiliki penilaian tersendiri terhadap komunikatornya. Misalnya komunikatornya, ih itu orang kok pakaiannya lusuh sih. Nah, ketika kita sudah memiliki penilaian terhadap komunikator, ini bisa mempengaruhi konsentrasi kita dalam menyimak. Mungkin saja kita sudah tidak suka dengan si komunikatornya, akhirnya proses menyimak kita itu tidak akan efektif gitu ya, tidak maksimal. Nah, ini juga tergantung pada sulit tidaknya menyimak. Misalnya bahasa yang disampaikan terlalu belibet, jadi kita sulit untuk menyimak atau mungkin kita apa ya? Pesannya juga kabur karena dia tidak mempersiapkannya dengan baik, jadi pesannya yang akan disampaikan itu jadi tidak jelas. Nah, itu membuat kita jadi sulit menyimak. Nah, yang ketiga dari pesannya itu sendiri. Kalau yang kedua tadi dari faktor sumber pesannya ya dari komunikatornya. Nah, yang ketiga ini dari pesannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi tergantung pada jenis pesan. Misalnya kita tidak mengorganisasikan dengan baik gitu ya pesannya, jadi tujuannya nggak jelas, temanya kemana-mana, apa yang disampaikan juga tidak fokus, maka ini akan membuat peserta itu sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan, sulit untuk menyimak. Nah, kemudian dari yang terakhir, faktor dari individu penyimak. Kita bisa sampaikan bahwa itu komunikannya ya, seseorang yang menyimak. Nah, misalnya kondisi fisik penyimaknya, atau sikap dan kebutuhan penyimak, atau kebiasaan penyimak, dan tanggung jawab penyimak. Misalnya kondisi fisik penyimaknya lagi dalam keadaan yang kurang fit, misalnya pusing atau batuk, jadi dia tidak bisa berkonsentrasi. Atau sikap dan kebutuhan penyimak, misalnya dia nggak butuh-butuh banget sama kegiatan itu, jadi ya sudah sikapnya seenaknya dan dia tidak akan menyimak dengan sangat teliti gitu ya, karena ya sudahlah yang penting aku hadir gitu. Atau kebiasaan penyimak karena memang orang tersebut hanya sering mendengarkan secara lalu gitu ya, dan tanggung jawab dari penyimak tersebut. Nah, dalam dunia bisnis, menyimak itu adalah salah satu kegiatan yang penting. Apalagi ketika kita sedang berkomunikasi dengan klien dan sebagainya dalam menghadapi wawancara pemecahan konflik tadi atau wawancara tentang dunia bisnis misalnya ya. Nah, penyimak ini sangat penting karena apa? Yang pertama kita bisa memecahkan konflik dari situ. Jadi ketika ada yang berbicara kita mendengarkan secara responsif gitu ya, kemudian kita memberikan tanggapan, kita saling menanggapi dan sebagainya. Kemudian yang kedua menanggulangi perlawanan dengan saling menyimak, kita bisa tahu maksud dari masing-masing personel yang sedang berbicara. Nah, misalnya yang satu berbicara, yang satu menyimak. Jadi tidak akan terjadi miskomunikasi di situ. Yang ketiga kita bisa mengadakan negosiasi. Nah, selain memiliki kemampuan dalam berbicara dan menyimak, ada 5 syarat yang perlu kita sadari agar proses negosiasi ini bisa berhasil. Di antaranya yang pertama, adanya kepentingan bersama atau common interest. Jadi satu dengan yang lain itu memiliki kepentingan yang sama, kepentingan bisnis. Jadi biar berhasil, ya kita harus mengadakan proses negosiasi. Nah, proses negosiasi ini agar bisa berhasil ketika dua-duanya juga memiliki kepentingan yang bersama gitu ya. Nah, keinginan bersama atau common will. Jadi selain kepentingannya bareng bersama-sama saling membutuhkan, ada keinginan yang bersama misalnya untuk mencapai kerjasama bersama gitu ya. Jadi yang satu
ingin kerjasama, yang satu juga ingin kerjasama. Jadi ada common will di situ. Kemudian ada good fight atau itikat baik. Jadi ada itikat baik dari komunikator dan komunikannya. Akhirnya apa yang kita sampaikan ketika yang satu berbicara, yang satu menyimak itu akan berlangsung secara mengalir begitu saja. Jadi ketika ada yang berbicara, yang satu juga tidak akan nyerocos ngomong gitu ya. Jadi ada imbal balik di situ. Jadi ketika yang satu berbicara, otomatis yang satu akan menyimak dan begitu pula sebaiknya. Kemudian tenggang rasa ini juga sama ya. Ada saling toleransi di situ. Dan yang terakhir ada mutual benefit atau keuntungan bersama. Jadi diharapkan dengan proses berbicara dan menyimak itu bisa menjadikan proses negosiasi itu berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bersama. Nah, kemudian bahasan yang selanjutnya adalah komunikasi dalam kelompok kecil. Nah, dalam komunikasi organisasi, khususnya dalam konteks bisnis, memang kita tidak bisa menghindari komunikasi dalam kelompok kecil ya. Jadi, komunikasi kelompok ini merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Nah, cara tersebut melibatkan orang lain dan menghasilkan keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan seluruh anggota kelompoknya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan bekerja dalam kelompok. Nah, jadi bekerja sendiri itu juga baik ya, tapi mungkin akan lebih baik ketika kita dalam lingkup bisnis organisasi, akan lebih baik ketika kita bisa bekerja dalam kelompok. Akan tetapi walaupun memiliki kelebihan, bekerja dalam kelompok tentunya juga ada beberapa kekurangan. Nah, kita bahas mengenai manfaat dari bekerja kelompok. Yang pertama tentunya akan lebih kuat ya, karena bisa dikerjakan bersama-sama. Lebih kreatif, banyak ide-ide yang akan keluar di situ. Kita juga bisa lebih banyak belajar, karena mungkin dengan banyak orang pengalamannya tentu akan lebih banyak dan kita akan lebih banyak belajar. Nah, kemungkinan melaksanakan keputusannya itu lebih besar juga, karena itu hasil kesepakatan bersama ya, sudah melalui proses negosiasi, proses perdebatan yang sengit mungkin, sehingga ditetapkan satu keputusan dan itu bisa dilaksanakan oleh kelompok tersebut. Nah, kelemahan dalam bekerja kelompok ini diantaranya yang satu membutuhkan waktu lebih lama karena memang ada beberapa ide, ada beberapa gagasan, pendapat, makanya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kesepakatan. Nah, kemungkinan juga ada dominasi individu ya, ada individu yang lebih superior. Jadi di situ dia akan mengintervensi kelompok-kelompok personal-personal lain. Jadi dia merasa bahwa aku di sini berkuasa dan dia akan mendominasi. Kemudian mengandalkan satu individu. Ada juga yang mungkin dalam satu kelompok tersebut ada satu personal yang sudah mahir, kemudian sudah mendapatkan kredibilitas, legalitas yang tinggi misalnya, terus kemudian diandalkan. Jadi yang lain udahlah kamu aja, kamu kan udah yang biasa. Nah, ini kelemahan dalam bekerja kelompok. Jadi kalau kita bisa sebut kayak mengandalkan salah satu personal, menggampangkan pekerjaan kepada salah satu personal itu. Nah, kemudian yang terakhir menekankan individu untuk menyesuaikan diri. Tentunya ketika itu sudah ditemukan ya satu keputusan dalam kelompok tersebut. Nah, ada kelemahan yang dimana individu itu dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan keputusan. Jadi mungkin keputusan tersebut apa ya, maksudnya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tapi karena sudah ditentukan oleh kelompok tersebut, maka dia harus mau nggak mau memang harus menyesuaikan diri. Nah, ini yang mungkin akan menjadi agak sedikit hambatan untuk untuk melaksanakan keputusan tersebut. Nah, bahasan yang terakhir adalah rapat. Rapat di sini adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membicarakan dan merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal bisnis, tentunya rapat juga menyangkut kepentingan dalam hal bisnis ya. Jadi bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu ruangan, kemudian mereka saling membicarakan masalah tentang bisnis tersebut gitu. Nah, pemahaman tentang rapat ini menjadi penting karena promosi jabatan dari karyawan operasional sampai ke manajer puncak akan selalu disebutkan dengan berbagai rapat. Tentunya dalam organisasi atau bisnis kita tidak bisa menghindari adanya rapat. Ini kegiatan yang sangat penting dalam suatu organisasi atau bisnis. Kita membicarakan masalah dari organisasi atau bisnis tersebut,
untuk kepentingan kita bersama gitu ya. Nah, ada beberapa jenis rapat ya, berdasar dari sifatnya. Yang pertama adalah rapat formal. Di sini rapat diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan yang berlaku. Jadi direncanakan dengan baik, dipersiapkan dengan baik, diorganisasikan dengan baik, dan memang di situ ada ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu ya, dan untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian jenis yang kedua ada rapat informal. Di sini rapat yang tidak berdasarkan pada suatu perencanaan formal. Jadi rapat bisa terjadi setiap saat dengan siapa saja sebagai pesertanya. Misalnya ada dalam keadaan mendadak gitu ya, ada masalah mendadak yang muncul dan kita memang harus segera melakukan rapat. Nah, pada akhirnya kita tidak mempersiapkan, ya udahlah yang penting kita duduk bareng, kita ngobrol di situ, siapa aja yang ada kita ajak ngobrol. Jadi tidak direncanakan, pokoknya ketika ada masalah kita langsung rapat sajalah, personilnya siapa aja yang penting tahu gitu ya. Nah, ini tadi adalah pembahasan mengenai konsep komunikasi lisan. Ada berbicara, menyimak, komunikasi dalam kelompok kecil, dan rapat. Bila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Ya, nanti kita bahas bersama-sama di WhatsApp group atau bisa menghubungi saya secara langsung. Gitu ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti disimak ya. Kita praktekkan ya, menyimak materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan atau mungkin ada hal-hal yang tidak dipahami dengan lanjut. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.